Terima kasih Pak Okto. Terima kasih Mas Doni. Monggo Pak Baskoro, Pak Sekda. Terima kasih Pak Doni. Tadi barusan juga ada jawaban dari Pak Doni, tapi Doni Manardo. Doni Manardo. Ya, instruksi baru diproses, akan segera dikirim Pak Sri. Jadi siap-siap kita Pak Sri. Ya. Perpanjangan Pak. Ya, perpanjangan. Nah, tadi menelpon, terus karena beliau masih di pesawat, terus sekarang sudah mendarat menjawab ke saya, ditunggu sebentar Pak, baru diproses sama Pak Wiku, Prof Wiku gitu. Oh gitu ya. Jadi ya, 25-nya kan Senin ya? Ya, 25 yang kemarin kan jatuhnya baru hari Senin. Nah, nanti hari Senin saya bikin instruksi gubernurnya, nanti sorenya Pak Sri bisa mengacu dari instruksi gubernurnya gitu. Oh iya betul Pak. Nanti yang hari ini hadir berarti sudah preso kalau nampaknya memang ada perpanjangan. Cuma nanti kita lihat perpanjangannya itu sama dengan yang kemarin diteruskan atau ada hal-hal lain yang diatur di situ, nanti kita menyesuaikan. Pak Doni, jadi untuk acara-acara yang diselenggarakan, saya kira kita semua ini tidak bisa meramalkan COVID itu akan sampai kapan ya. Artinya kalau memang sudah punya rencana ke depan, saya mohon memang kita harus merancang agenda-agenda kita itu dengan cara daring saja. Sebetulnya bisa blended, tetapi yang offline, yang luring itu tidak boleh terlalu banyak, karena kita lihat dari peraturan gubernur nomor 77 2000 luring, sehingga kalau tempatnya tidak memungkinkan tidak kita izinkan untuk kegiatan-kegiatan luring atau yang offline. Sehingga kalau memungkinkan acara-acara itu diselenggarakan dengan cara daring itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik dibanding kalau kaitannya dengan rencana kegiatan-kegiatan ke depan. Kemudian pembelajaran jelas tadi saya sudah menelpon kepada Kepala Dinas Pendidikan supaya bikin surat edaran ke sekolah-sekolah melalui Kepala Dinas di Kabupaten Kota agar rencana Februari akan diselenggarakan tatap muka itu ditunda lagi sampai dengan waktu nanti kita akan mengumumkan. Karena kemarin di instruksi gubernur juga sudah disebutkan bahwa paling cepat itu dilakukan Februari tanggal 1. Tapi melihat kondisi sekarang, saya yakin tanggal 1 Februari itu belum akan kita izinkan anak-anak masuk ke sekolah. Lalu kegiatan-kegiatan seperti museum itu boleh operasi. Pada prinsipnya destinasi wisata, museum, kemudian pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya memang tidak berkerumun itu diizinkan, Pak. Kalau ada museum itu pada prinsipnya kita silakan selama PPKM berlangsung itu paling banyak 25% dari kapasitas. Tapi kalau nanti sudah tidak PPKM itu 50% dari kapasitas kita perbolehkan dengan catatan protokol kesehatan mulai dari tempat parkir sampai dengan masuk dan di dalam itu harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau sampai ada hotel, ada tempat-tempat wisata yang menyelenggarakan tanpa mematuhi protokol kesehatan, ya nyun sewu, pasti nanti teman-teman dari Pol PP dibantu oleh TNI dan Polri itu akan melakukan penutupan atau mengingatkan supaya itu tidak dilakukan. Tentu semuanya dalam rangka untuk membangun kebersamaan kita, sehingga salah satu alasan mengapa teman-teman di pusat itu memperpanjang PPKM itu karena dipandang daerah-daerah tertentu termasuk DIY itu dianggap ada penurunan angka konfirmasi positif pada saat kita menyelenggarakan mulai dari tanggal 14 kemarin sampai dengan hari ini itu sudah ada penurunan. Nah, kalau nanti ditambah lagi harapannya penurunan itu bisa 2 kali lipat dari yang sekarang sudah ada penurunan. Jadi misalnya di DIY itu ada penurunan 5%, kalau kita mengecualikan yang hari kemarin, itu ya harapannya bisa 10% lebih pada PPKM yang kedua. Jadi
Itu lalu pemerintah daerah tentu akan siapkan segala sesuatu bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota supaya masyarakat ini ingat, tetapi tidak perlu diweden-wedeni. Jadi yang kita agak repot itu ada daerah itu yang promosinya itu meden-medeni. Ada orang lagi antri di rumah sakit nggak kebagian tempat tidur. Ada yang dirawat di lorong-lorong tempat tidur dan lorong-lorong rumah sakit dan seterusnya. Itu memang promosi menakutkan. Kemudian siapa tahu orang bisa ingat. Tapi nampaknya DIY memilih untuk mengingatkan masyarakat berangkat dari kesadaran masyarakat. Kalau Pak Gubernur menyebutkannya masyarakat itu adalah subjek, jangan diweden-wedeni, mereka bukan objek. Saya kira mari karena masyarakat DIY itu dipandang lebih berpendidikan, lebih terbuka, gitu. Kesadaran itu berangkat dari diri sendiri. Nah, terkait dengan ekonomi, ya, tadi saya sudah di awal matur, masukan apa yang kira-kira kita bisa jaga kesehatan, tetapi ekonomi bisa berjalan. Tadi Pak Sri menyampaikan, mesake, jam 4-nya agak wiwit, toto-toto, gitu kan. Tapi jam 7 harus tutup. Nah, ini kan tentu repot sekali bagi rekan-rekan kita yang ada di sektor ekonomi. Tetapi kalau aturannya dari Jakarta seperti itu, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena instruksi bentuknya itu harus kita laksanakan. Kemarin kita ini memodifikasi jadi 50-50 untuk WFH dan WFO saja, saya ditegur oleh Pak Menteri. Pak Menteri mbok telepon langsung kan, enggak Pak Sekda aja gitu lah. Makanya saya juga koordinasi kemudian dengan Pak Bupati dan Pak Wali Kota, kita lakukan perubahan supaya kita tidak mengingkari atau berbeda dari instruksi dari pusat. Nah, monggo Pak. Itu. Baik itu. Demikian Mas Doni, barangkali sudah cukup ya? Ya. Baik itu. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Tanti Nayono. Monggo, Ibu Tanti. Matur nuwun atas waktu yang diberikan. Sugeng sonten Pak Haji. Lama nggak berjumpa Bu Tanti, apa kabar? Pangestunipun saya Pak Haji. Saya kabaripun Pak Haji. Alhamdulillah sehat Ibu. Injih, sugeng sonten Pak Bupati, Mas Doni, Bapak Ibu sedaya, matur nuwun atas waktu yang telah diberikan. Saya sedikit menyampaikan unek-unek nih kok Pak. Kebetulan saya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, tapi kali ini saya tidak mewakili institusi, saya mewakili ibu dari 2 anak yang sekolah, dan saya juga mewakili sebagai pribadi saya seorang dosen. Nah, ini kok Pak unek-unek ke saya, kalau tadi Pak Haji ngendiko, setelah waktu PTKM ada yang baru buka jam 4, jam 7 diminta tutup, itu kan gimana rasanya. Nah kalau saya Pak, Jogja hijau, Jogja kuning, Jogja oranye, Jogja merah, kami tutup terus Pak. Itu kan keluhan kami. Nah sebetulnya arah untuk pendidikan nanti di Jogja itu dos pundi nggih. Jogja itu kan kota pariwisata sekaligus kota pendidikan. Jadi pendidikan itu kan sebetulnya poin yang sangat penting untuk Jogja ini. Nah, saya melihatnya begini Pak, pendidikan sendiri terutama yang swasta itu kan sebetulnya juga sudah remuk redam. Tentunya kalau online orang tua kan juga tidak mau bayar SPP secara penuh. Padahal untuk pendidikan itu kan biaya operasional, investasi dan lain-lain itu kan tetap berjalan seperti sedia kala. Satpam juga harus tetap digaji. Jadi sebetulnya saya juga melihat meskipun saya tidak di pendidikan swasta, tapi pendidikan itu merupakan suatu sektor juga yang harus diperhatikan. Nah, itu kegalauan saya, Pak. Kemudian kegalauan saya yang kedua, Pak, kami ini dari dunia pendidikan sebetulnya tidak akan bisa beroperasi kembali kalau tidak ada kerjasama dengan sektor-sektor lain. Intinya begini, Pak, saya kebetulan warga Sleman dan saya tinggal di sekitar kampus.
tapi kampus-kampus itu masih tutup, Pak. Hanya mahasiswanya memang sudah kembali ke Jogja. Dan di daerah saya itu non sewu, Pak, kafe, warmindo itu buka sampai larut malam. Memang ada peraturan sampai jam 7, tapi nyatanya sampai jam 10 masih buka, jam setengah 2 pagi juga masih buka. Dan sebagai dosen, Pak, saya menyiapkan bahan online, praktikum pun online itu ya, Pak. Dan itu kerjaan yang keras. Di sisi lain, saya melihat dengan kampus tutup, sekolah tutup, itu mahasiswa dan anak-anak SMA itu nongkrong di mana-mana. Jadi saya merasa kok eman-eman sekali ketika sekolah tutup, tapi mereka beralih non sewu ke kafe, ke warmindo, dan tidak ada protokol. Alasan pertamanya memang mau belajar bareng teman. Tapi ujung-ujungnya ya tidak belajar bareng teman, kan bawa gitar dan lain-lain. Nah, sebetulnya dari sisi saya, monggo kalau misalnya ada kafe mau buka, toh kalau mereka memang sekarang bisa belajarnya di kafe atau di mana, tapi regulasi itu kan tetap harus ditegakkan. Kami saja tutup, ikhlaslah kami tutup demi anak-anak kami sehat, demi mahasiswa kami cepat sehat, bangsa ini cepat pulih. Tapi mohon juga kerjasama dengan sektor-sektor lain. Ketika sudah berkorban dalam tanda kutip, sektor lain juga mohon maaf tertib dalam ngemong anak-anak mahasiswa kami yang kebetulan berkeliaran di kafe atau ya di warung-warung itu. Ini kok concern saya, Pak. Kemudian yang berikutnya, andai kata setelah PTKM kedua ini kondisi di Jogja membaik, tadi Pak Aji ngendiko sudah PTKM pertama berhasil menurunkan 5%. Andaikan besok PTKM kedua ini sukses dan Jogja turun, apakah sektor pendidikan itu diberi kesempatan buka atau justru mohon maaf kembali kami harus tetap tutup dan sektor lain yang diprioritaskan. Istilahnya kalau pendidikan anak lokal itu memang tidak menghasilkan ekonomi, saya rasa. Tapi anak-anak lokal ini sudah menjerit. Orang tua kalau ditanya satu persatu yang putranya kecil-kecil itu kan juga sudah menjerit. Istilahnya sesak sekali melihat anak-anak lokal yang tinggal di Jogja yang sebetulnya kita benchmark pendidikan, tapi istilahnya tidak berkembang. Dan sebagai kota pendidikan mungkin harus dari sisi saya paling tidak ada terobosan yang lebih supaya kualitas anak-anak di Jogja ini tetap terjaga. Kurang lebih itu Pak harapan saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Tanti. Saya kira ini banyak sekali yang perlu menjawab. Yang pertama adalah Pak Sekda, kemudian Pak Bupati, kemudian dari kedokteran juga tentu akan menjawab kaitannya dengan bagaimana pendidikan kira-kira masa mendatang ini. Bagaimana? Jogja sudah banyak mahasiswa, cuma karena nggak ada kuliah sehingga mereka nongkrong-nongkrong kafe di warmindo dan seterusnya. Silakan, ini kembali lagi saya mulai dari Pak Sekda. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Bu Tanti. Saya menyimak betul pertanyaan Bu Tanti sampai saya sedakap karena tersugesti Bu Tanti belakangnya ada salju nih tadi. Bu Tanti, jadi kaitannya dengan pendidikan. Kebetulan ini profesi selama saya gitu ya. Jadi keputusan kita memang dilematis. Saya sebut dilematis itu pada saat sekarang ini pendidikan online itu nggak optimal, ya efektivitasnya nggak optimal. Apalagi kalau itu kemudian harus ada praktik gitu ya, sehingga beberapa perguruan tinggi dan juga SMK terutama itu melakukan luring pada saat mereka sedang menyelenggarakan pembelajaran yang sifatnya praktikum. Kita persilahkan saja. Hanya kalau kapasitasnya itu 10 orang, mohon hanya bisa diisi 4-5 orang saja pada saat melakukan praktikum. Tapi pertemuan tatap muka itu belum berani kita lepas, Bu Tanti dan Bapak Ibu sekalian yang lain, karena sebetulnya sejak bulan November, Pak Gubernur itu sudah memberikan lampu hijau kepada perguruan tinggi untuk memulai pembelajaran tatap muka. Tetapi teman-teman rektor, pimpinan perguruan tinggi itu ternyata juga melihat kondisi yang ada di masing-masing perguruan tingginya juga masih belum berani untuk memulai gitu ya. Mungkin termasuk di tempatnya Bu Tanti pada saat Pak Tris dulu sudah saya nyuwun bagaimana supaya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tapi
tetap kita belum berani gitu ya, karena kebetulan saya juga di UNJ sering pertemuan-pertemuan begitu, itu belum berani. Yang pada saat itu sudah berani akan memulai dan sungguh sangat persiapannya sangat matang dan kita izinkan, itu waktu itu UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Betapa teman-teman di UMY itu mempersiapkan gugus tugasnya, kemudian peralatannya, kemudian SOP-nya, bahkan sampai koordinasi menyiapkan tempat-tempat kos, warung-warung yang ada di sekitar UMY dan juga RT RW yang ada di sana. Itu sungguh saya sangat terharu dengan persiapan teman-teman di sana. Namun kenyataannya ya pada saat sudah memulai itu teman-teman mahasiswa karena blended sifatnya ya memilih untuk tetap menyelenggarakan atau mengikuti pembelajaran itu dari jarak jauh. Tapi saya sangat menyadari apa yang disampaikan oleh Bu Tanti. Sekarang ini beban orang tua menjadi sangat berat. Kalau kemudian di swasta itu juga lebih berat lagi karena orang tua sudah mempelajari anaknya sendiri di rumah, tetapi masih harus membayar uang sekolah. Ya akhirnya uang sekolahnya tersendat-sendat. Kalau sekolahnya tersendat-sendat, yang namanya sekolah itu tidak pernah PHK guru, gurunya juga ngajar walaupun dari rumah gitu. Nah ini memang dilema yang ada di kita sangat menyadari itu. Tetapi pada saat di Gunung Kidul kita mencoba, namanya uji coba gitu, baru dimulai sekitar 4-5 hari di salah satu SD di Kecamatan Patok sana, itu ternyata sudah ada penularan dari guru kepada murid, atau jangan-jangan gurunya dapat dari murid yang OTG. Jadi kita ini sekarang kan tidak pernah tahu persis ya. Ada orang yang OTG itu kalau nularin sama orang yang kemudian ternyata ada keluhan, itu seolah-olah yang punya keluhan itu yang nulari gitu. Padahal belum tentu gitu. Sehingga waktu itu saya sampaikan belum tentu itu gurunya yang dapat. Gurunya bisa jadi juga waktu berangkat ke sekolah itu dapat dari sopir angkot atau yang bojengke dan seterusnya. Nah ini kita kemudian tutup kembali, tidak berani. Oleh karena itu yang rencananya mau kita buka Februari itu akan kita tunda lagi Bu Tanti. Dan kalau kita kaitkan dengan ekonomi, terutama proses pembelajaran tatap muka mahasiswa, itu kehadiran mahasiswa di DIY itu memberikan kontribusi yang sangat tinggi dari PDRB kita. Jadi PDRB di bidang pendidikan dan di bidang pariwisata itu hampir sama. Di bidang pendidikan itu memberikan kontribusi terhadap PDRB itu 14,3%, sementara pariwisata memberikan kontribusi 14,7% terhadap PDRB di DIY. Nah ini kan tentu sebetulnya kemudian kalau tidak ada proses pembelajaran tatap muka, itu ekonominya juga jauh ikut terganggu, terutama untuk perguruan tinggi. Tapi kalau yang saya dengar dari Bu Tanti tadi, monggo saya mengajak Pak Sri, kalau memang di daerahnya Pak Sri Purnomo, Pak Bupati, kalau memang di daerahnya Bu Tanti di sana sudah banyak mahasiswa datang, tetapi tugas tidak belajar di kampus, tetapi hanya nongkrong-nongkrong di warung supermi atau di tempat-tempat kafe-kafe, game dan seterusnya, ya tentu harus kita ingatkan. Karena apa gunanya kita itu tidak melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi mereka tatap muka pada malam hari, tentu ada masalah di situ. Jadi seperti itu Mas Okto yang bisa kami sampaikan, mungkin dari Bu Dokter atau dari Pak Sri Purnomo bisa menambah. Terima kasih sudah. Pak Sri Purnomo, barangkali Pak Bupati bisa memberikan jawaban tadi juga. Bupatinya baru tidak sholat itu Mas. Oh baru tidak sholat ya? Oh JJ, baik sholat. Bu Desinta, Bu Dokter sama Pak Tri, mungkin Bu Desinta dulu, Bu Dokter Desinta. Kelihatannya nggak ada yang di kesehatan. Apa ya tadi pertanyaannya? Kaitannya dengan ini, kaitannya dengan barangkali juga kalau ada usulan-usulan yang sekolah mulai tatap muka dan seterusnya, tadi kira-kira dari sisi medis gimana kaitannya dengan ini gitu? Sebetulnya pada dasarnya, ya kalau menurut saya pada dasarnya asal protokol kesehatan dilakukan dengan betul, benar-benar disiplin, sebetulnya kita nggak ada masalah. Cuman kan menjamin apakah anak-anak itu bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, itu yang agak
saya agak sulit ya, jadi kalau saya sih untuk amannya tetap lewat daring ya Pak ya, tapi ya monggo pendapatnya berbeda-beda karena kalau kita kan 3M, 5M itu sudah sering kita sounding ya, tapi masyarakat juga kan masih sampai saat ini juga masih kurang bisa diandalkan untuk bisa melakukan itu. Jadi ya monggo kalau itu agak susah kalau kami asal ada kasus kami tangani. Ibu boleh izin bertanya? Oh, Ibu silakan Bu Tanti, monggo. Bu Desinta, saya tuh penasaran Bu, saya pernah baca memang data anak tertular COVID itu tinggi. Tapi sebetulnya kalau saya penasaran Bu, sekolah itu kan belum buka. Sebetulnya selama sekolah belum buka, tapi COVID di anak sudah tinggi, itu sumber penularannya dari mana ya Bu ya? Itu pertama. Yeah. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada penelitian ya Bu ya yang membandingkan dampak psikis atau psikologis anak lah, kejiwaan anak selama sekolah ini tidak buka, dan kalau ditimbang itu sebenarnya berat atau tidak ya Bu ya? Kan kita ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental. Kalau sekolah tutup ini fisik sama mentalnya sebetulnya remuk redam yang mana itu Ibu? Terima kasih. Nah ya memang itu yang saya sampaikan. Jadi protokol 3M, 5M, menghindari kerumunan dan menghindari bepergian ini kan belum secara sempurna dilakukan kalau saya bilang. Jadi kalau pertanyaannya dari mana anak-anak dapat? Kalau sekarang ada klaster keluarga. Jadi memang kadang orang kita sebagai orang dewasa juga banyak yang kurang begitu memahami dan mematuhi dengan baik ya protokol kesehatan. Jadi kalau pertanyaannya sekarang kenapa angkanya ada kasus di anak-anak, ya jawabannya paling dekat dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau untuk masalah tadi penelitian di bidang psikologi, terus terang itu bukan bidang saya untuk psikologis, jadi saya belum pernah membaca penelitian psikologis tentang pengaruhnya terhadap anak, jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan yang kedua. Tapi kalau kasus-kasus yang sekarang memang klaster keluarga ini yang paling dominan ya sebagai sumber penularan. Terima kasih. Ya, barangkali Dr. Tri juga bisa menambah. Dr. Tri? Ya, terima kasih. Itu kan sebenarnya kita di pandemi ini kan permasalahannya semua sektor ya, tidak hanya kesehatan, ekonomi, pendidikan, semuanya kena imbasnya. Makanya pernah kita sampaikan bahwa sekarang itu pandemi panglimanya adalah kesehatan. Nanti kalau sudah mereda, nanti ekonomi akan mengikuti. Nah ini yang masih masyarakat belum bisa memahami ini. Jadi memang ini kita belum sampai ke puncaknya, belum puncak sampai titik puncak. Sekarang aja sampai hari ini itu 434 yang meninggal karena COVID. Jadi per 2 menit itu 1 orang meninggal. Harus ditambahkan memang sebenarnya itu sudah harus memang waktunya lama dan harus dimengerti bahwa itu semua terkena semua baik itu tadi. Dan yang kedua adalah AKB, kebiasaan adaptasi baru itu harus diterapkan di semua sektor dan harus didukung oleh sosial. Jadi teman-teman dari kepolisian, Koramil, kemudian Satpol PP harus tegak sehingga nanti tidak ada keilmuan pun ternyata harus kita kawal ketat sehingga nanti diharapkan penurunan COVID kita akan turun dengan drastis. Kalau sudah turun itu makin akan ekonominya akan berjalan dengan lancar, tidak ekonomi menjadi lancar seperti itu. Terima kasih. Halo, ya. 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 Itu dulu, Pak. Ya, baik itu. Halo, Pak Dr. Tri. Iya. Tadi jawaban untuk Ibu Tanti sudah jelas ya, Ibu Tanti ya. Jadi kira-kira begitulah tentang pendidikan tadi juga belum ada kaitannya dengan penelitian soal itu tapi kaitannya dengan itu. Baik itu. Ini saya juga ingin bertanya Dr. Desinta. Tadi dikatakan juga nakes gitu. Bagaimana dengan tenaga kesehatan betul-betul DIY ini betul-betul kekurangan? Mungkin Dr. Tri nanti juga bisa menjawab itu. Dan bed tadi betul-betul kekurangan. Silakan Ibu Desinta, Dr. Desinta.
Ya, jadi kan kalau di sekarang di rumah sakit kami ini baru aja ada rencana penambahan 300, ini baru hari ini ada 2 bangsal buka untuk COVID. Nah, jadi kan memang kita sekarang saya dokter penyakit dalam, konsultan saya alergi imunologi, jadi saya biasanya di Poliklinik Alergi Imunologi di Rumah Sakit Sarjito, yang mana pasien saya kebanyakan bukan COVID. Nah, hari ini karena kami untuk DPJP, dokter penanggung jawab utama itu kekurangan karena ada di bangsal baru dibuka, maka saya jadi diperbantukan untuk bertanggung jawab juga di bangsal COVID. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa memang ada kekurangan. Jadi yang biasanya kita tidak menangani jadi harus ikut menangani karena memang kompetensi juga ada karena memang kompetensi penyakit dalam. Tapi memang biasanya selama ini dipegang oleh teman-teman penyakit dalam yang konsultan paru. Tapi karena kita ada penambahan tempat tidur, maka posisinya jadi harus ditambah. Jadi kalau kekurangan ya pastinya ya karena kita ada penambahan tempat tidur berarti ada penambahan pasien, berarti harus ada tambahan tenaga juga untuk mengawasi. Iya. Ya, baik. Kalau tenaga kesehatannya juga, apakah juga menurut Dokter Desita juga kita tenaga kesehatan nakesnya, apa kita juga Gimana, sekarang Pak? ini nakesnya apa juga sekarang ini betul-betul kurang, sehingga sampai tambahan-tambahan tadi Pak Haji mengatakan iya membuka lowongan untuk nakes. Iya, kalau yang saya hadapi di rumah sakit saya kurang ya Pak ya. Tapi kalau untuk rumah sakit lain saya kurang begitu memahami angkanya. Mungkin yang bisa menjawab Pak Sekda atau Dokter Tri. Ya, Dokter Tri, apakah betul tadi supaya kita mengingatkan juga supaya betul-betul protokol kesehatan dilakukan karena ini sampai rumah sakit saja kekurangan. Kalau Dokter Tri bagaimana Dokter Tri? Dokter Tri? Yes. Ini kaitannya dengan tenaga kesehatan sangat kurang dan bed yang berkurang tadi. Bed rumah sakit yang ya. Kalau bednya ada, cuma SDM-nya nggak ada tadi yang diungkapkan tadi sama Pak Sekda. Memang kita sebut kalau bednya itu semua rumah sakit siap, cuma SDM-nya kita kan tidak hanya memperhitungkan apa bednya saja, tapi SDM-nya. Nah, kalau SDM-nya kurang, nanti akhirnya kita yang kelelahan akhirnya semakin nakes semakin tinggi lagi. Jadi semua harus disikapi dengan bijak. Jadi tidak hanya ada bednya ada, cuma mereka juga memperhitungkan paparan tenaga kesehatan yang terpapar apa tidak, seperti itu. Ya. Halo? Baik, ya betul. Jadi memang bednya ada, tapi tenaga kesehatannya nggak ada, kira-kira gitu. Dan sekarang lagi rekrutmen terus ini ya, di DI gitu. Baik, itu mungkin ada lagi yang pertanyaan sebelum kemudian nanti kami akhiri. Kami mohon statement masing-masing. Ini ada beberapa yang masih izin sholat itu, statement dari para narasumber itu sebelum kita kemudian akhiri karena kayaknya menarik nih, artinya ini masalah tersebut. Jadi mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tahu tadi Pak Bupati tadi ada pertanyaan kaitannya dengan pendidikan di Sleman yang di Sleman ternyata banyak sekali mahasiswa sudah datang ke Jogja. Cuman jadi sebetulnya begini Pak Otto, ketika kami di awal di akhir Desember, kemudian itu kami sudah keliling ke sekolah-sekolahan baik di SMP maupun di SD yang ada di Kabupaten Sleman. Kami sudah siapkan untuk luring secara 50%. Kemudian secara dari 50% itu pada tanggal 1 Februari. Sudah kita siapkan semuanya, kemudian protokol kesehatannya kita siapkan, masing-masing sekolah itu sudah menyiapkan hand sanitizer, kemudian menyiapkan termogan, kemudian masing-masing pos itu ada cuci tangan itu sudah disiapkan. Tapi ketika ini sudah ada PPKM ini sudah diperpanjang, ya kami otomatis juga ikut, kemudian kami utur lagi. Sebetulnya kami juga merasakan, saya juga punya cucu di rumah itu, ya ketika memang situasi sekolah dari rumah ini seolah-olah anak itu memang libur, tapi anak kan juga main, istilahnya anak itu main nggak bisa dalam lingkungan sempit di dalam rumah itu. Nah ini
saya sangat memahami ketika di satu sisi orang tua sudah kepingin untuk bagaimana anak segera masuk. Tapi ketika ini penyebaran COVID-nya semakin menjadi-jadi ya kita tidak mau, tidak berani. Ketika nanti situasi landi-landi pun kami juga minta persetujuan pada orang tua. Kalau ketika orang tua itu masih gundeli, anak tidak boleh berangkat itu secara luring, ya kita punya kewajiban untuk memberikan pembelajaran secara daring begitu. Jadi prinsipnya kami sebetulnya sangat memahami semuanya, baik sisi masyarakat yang kepengen anaknya segera masuk maupun masyarakat yang secara protek itu sangat safety-nya sangat tinggi, mereka tidak membolehkan. Kami sama-sama sangat memahami dan sebetulnya akan kami fasilitasi. Hanya ketika PPKM-nya ini masih diperpanjang, ya otomatis kami tunda, kami otomatis mengikuti juga kebijakan dari pemerintah dari Istimewa Yogyakarta kan begitu. Mungkin nanti dari awal 1 Februari ditunda lagi nanti 1 Maret kan. Nanti kemudian pertengahan itu kita evaluasi seperti apa perkembangan COVID itu sendiri. Saya kira demikian Pak Oto. Ya, Pak Bupati tadi ada pertanyaan kaitannya dengan Pak mahasiswa yang masuk. Nah kemudian banyak nongkrong di wilayah-wilayah Sleman gitu, ada yang nongkrong di Warmindo, kemudian di kafe gitu. Jadi sementara ada yang sampai malam gitu. Ya, inilah makanya PPKM itu kami menerapkan itu semua. Pasukan kami tiap malam kami berputar dan kami juga menerima masukan-masukan. Silahkan kalau ada hal-hal yang di depan rumah atau di kalangan Bapak Ibu yang ada di kita ini ada mereka yang kumpul-kumpul, mereka nongkrong-nongkrong, mereka ngopi-ngopi sampai larut malam, silahkan lapor ke kanal kami di Lapor Sleman. Ini insya Allah nanti langsung segera kami tidak lanjut. Kami juga belum lama ini kami dapat laporan dari dosen sipil UGM. Pak Bupati, ini di daerah Pogo, daerah ini kami diberikan sampai alamatnya detail ada, kemudian kami langsung perintahkan kepada Satgas COVID, khususnya kepada Kasatpol PP, untuk mereka langsung malam itu juga kami tidak lanjuti. Kami di Jalan Magelang ada bakso yang laris sekali, itu malam hari juga masih ramai. Ada pasukan langsung saat itu juga saya ketemu Satpol PP, harus dicek. Dan dicek memang mereka tidak menerapkan protokol kesehatan. Langsung saat itu juga diberi peringatan pertama, kemudian sudah diingatkan kalau nanti masih bandel, sanksinya adalah tutup 3 hari kan begitu. Lah ini seperti itu. Dan kami juga dari Pol PP provinsi itu juga sebagian kan kami di wilayah kami di perkotaan Depok kemudian Ngaglik itu juga bagian dari Pol PP dari Dasma Yogyakarta juga masuk untuk memberikan sana. Saya juga tahu dapat laporan itu juga menutup warung sate yang ada di Magwo. Itu artinya kita kerjasamanya siap untuk menertibkan mereka yang kerumun-kerumun itu yang kami karena tenaganya terbatas, kalau sedang operasi di Sleman Barat, ada Sleman Timur itu ada hal yang mestinya harus diingatkan, lewat lapor Sleman langsung kita meluncur tim ke orang yang lapor itu. Jadi prinsipnya kami siap menerima laporan siapapun yang kalau di masyarakat terjadi hal-hal yang melanggar dari aturan protokol kesehatan. Saya kira demikian Pak Oto. Ya, baik itu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sebentar kalau boleh. Oh dari Satoto. Oh Pak Satoto, monggo Pak Satoto. Mungkin sebentar saja melengkapi dari Bu Tanti tadi tentang pendidikan. Jadi tampaknya kalau saya cukup yakin dengan pihak pemerintah tadi sudah sangat sadar betul bahwa di pendidikan ini memang kita menghadapi problema yang luar biasa pelik gitu ya. Kalau dari permasalahan masyarakat saya kira Bapak Bupati maupun Pak Sekda sudah memahami hal tersebut. Masyarakat itu kendalanya terkait masalah fasilitas. Kadang-kadang HP sebenarnya dipakai dagang oleh orang tuanya, harus berbagi dengan anaknya. Kemudian pelaksanaan dari sekolah sendiri yang belum bisa optimal. Kemudian kondisi lingkungan yang tidak bisa mendukung anak untuk belajar, misalnya perumahan yang padat segala macam, bagaimana? Berdiri Pak Oto. Pak Bupati, monggo. Jadi saya lanjutkan, itu kondisi lingkungannya juga belum tentu mendukung.
ramai, lingkungan padat itu enggak memungkinkan anak untuk bisa belajar dengan jenak gitu nggih. Kemudian masih harus ada keterlibatan dari keluarga yang saya kira berperan sangat besar untuk keberhasilan dari pendidikan secara daring ini. Oleh karena itu sebenarnya tadi juga sudah diusulkan sangat bagus, mungkin harus dipikirkan blended tadi ya. Kalau dari penelitian UNICEF itu kan sebenarnya ada 3 intinya. UNICEF jadi berkaitan dengan perkembangan anak begitu. Dari penelitian dari UNICEF ini disebutkan bahwa sebenarnya sekolah itu bukan faktor utama penularan dalam masyarakat, gitu ya. Bukan tempat penularan utama dalam masyarakat karena memang masih belum buka. Kemudian anak-anak ini sebenarnya kalau tertular itu lebih banyak karena didapatkan dari luar kegiatan sekolah. Dan yang sebenarnya berat itu karena efeknya jangka panjang adalah bahwa penutupan sekolah itu nanti pengaruh ke anak baik secara psikologis, kemampuan kognitif dan lain-lainnya itu berpengaruh di jangka panjang. Kira-kira demikian. Dan yang menurut saya harus kita pikirkan bersama adalah dukungan dari semua pihak agar gimana ya, kalau menurut saya sih karena di pendidikan ini juga salah satu yang utama, bukan hanya ekonomi saja begitu. Tapi kalau kita tidak bisa saling mengalah begitu ya akan sulit. Contoh seperti ini, sekolah itu bahkan dari dulu pertama itu belum pernah buka. Kemudian masyarakat juga sudah mengeluh, ini mal sudah dibuka, pasar dibuka, tempat wisata sudah dibuka begitu ya. Itu sudah dibuka lama. Kalau ada tempat warung misalnya atau restoran ada positif COVID begitu, itu ditutup tapi 7 hari setelah clear gitu sudah bisa buka lagi. Tadi Pak Sekda ngendiko sudah dicoba di Gunung Kidul. Tapi tiba-tiba ada gurunya positif, walaupun belum tentu kenanya dari mana gitu. Sekolahnya ditutup sampai sekarang. Nah ini yang saya rasa kalau tidak didukung oleh semua pihak ini juga akan begini terus gitu. Akan kapan sekolahnya buka semua gitu, sampai kapan gitu. Apakah akan seterusnya gitu. Ini sudah 1 tahun tampaknya anak-anak juga sudah secara psikologis mereka tobat juga sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Jadi mungkin kalau bisa untuk saling ngeremnya ini, saling menjaganya ini juga berimbang di bidang pendidikan, kemudian di bidang ekonomi juga demikian. Salah satunya mungkin penerapan yang lebih ketat di masa periode ini yang di pembatasan terbatas untuk kegiatan masyarakat ini bisa benar-benar lebih tepat. Mungkin tambahan dari saya demikian ya. Pak Okto. Terima kasih. Pak Tunuan, Mas. Jadi demikian saya kira tadi ini pertanyaan Pak Nayono sekaligus tadi dikatakan juga kaitannya dengan supaya imbang gitu. Jadi jangan hanya pendidikan terus ya, pendidikan tapi lain-lain juga. Nah, baik itu Bapak Ibu sekalian karena waktu, kemudian yang kita harapkan berikutnya adalah bagaimana nanti semua terlibat. Kemudian tadi ada pernyataan juga shelter desa juga harus dibuka dan seterusnya. Nah, ini adalah kita harap ada closing statement dari masing-masing pembicara kaitannya dengan ini supaya itu menjadi kesimpulan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini hasil ini juga akan di-replay melalui YouTube di Kedaulatan Rakyat, channel Kedaulatan Rakyat Televisi yang bisa diikuti nanti, dan besok akan kita muat di media Kedaulatan Rakyat. Baik, kita mohon tadi karena terakhir juga pertanyaan Pak Nayono, Pak Sekda, bagaimana kira-kira supaya adil dong gitu, adil jangan hanya ini aja gitu, tapi lainnya kalau memang sekolah ketat ya lainnya juga ketat. Monggo Pak Sekda. Terima kasih Pak Eko. Jadi saya kira terkait yang terakhir Pak Satoto yang itu kan masukan yang cukup bagus, nanti bersama dengan yang Bu Tanti tadi, karena Pak Satoto ini serumah sama Bu Tanti. Jadi masukan itu tentu nanti akan jadi bahan pertimbangan bagi tim gugus tugas untuk mempertimbangkan tentang bagaimana aktivitas sekolah itu
kita buat blended gitu ya. Blended itu mungkin bisa kita lakukan supaya ruang kelas itu hanya berisi separuh dari kapasitas, maka yang separuh ada di rumah daring, yang separuh masuk. Saya kira itu juga jadi bahan pertimbangan yang bisa kita lakukan. Tadi dokter sudah menyampaikan juga kalau sepanjang di sekolah bisa kita batasi dengan protokol kesehatan yang bagus, itu tidak ada persoalan. Jadi, tapi nanti tentu kita akan bawa itu, dan sebetulnya lampu hijau untuk membuka pembelajaran itu sudah kita berikan khusus untuk yang perguruan tinggi gitu. Tapi sampai dengan hari ini juga perguruan tinggi, pimpinan perguruan tingginya belum berani membuka secara penuh terhadap proses pembelajaran tatap muka. Tapi intinya Pak Okto, untuk closing hari ini, terima kasih. Saya banyak mendapat masukan dari Ibu Bapak sekalian, baik itu dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, juga dari segi kesehatan. Saya akan bawa hasil hari ini di rapat gugus tugas supaya nanti bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman di gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil mulai dari Pak Gubernur sampai dengan Bupati Wali Kota itu bisa mencerminkan satu berkeadilan, dan baik itu dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan maupun dari hal-hal lain yang mestinya bisa tertampung di dalam kebijakan kita. Yang paling penting satu lagi, mari kita tetap jaga masing-masing untuk menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan jangan lupa. Jadi sebetulnya yang paling gampang, paling murah itu adalah bagaimana kita menjaga pakai masker, kemudian cuci tangan, menjaga kerumunan, dan jangan lengah, walaupun itu keluarga dekat, itu saudara dekat, tetangga dekat, itu sangat mungkin menjadi satu klaster yang berdekatan antara satu rumah dengan rumah yang lain. Masyarakat DIY menjadi subjek tetap kita kedepankan, sehingga kemandirian Bapak Ibu sekalian, masyarakat DIY itu yang paling penting. Nanti masuk tuh. Kalau PPKM artinya tetap ya seperti kembali semula ya, sampai 8 Februari. Karena saya sudah mendapat informasi terakhir ini, permintaan supaya Jawa Bali masih tetap PPKM, maka saya pastikan pasti Pak Gubernur akan mengikuti instruksi dari pusat. Maka nanti hari Senin itu kita akan rumuskan, Senin pagi atau Minggu nanti akan rumuskan tambahan-tambahan apa terhadap instruksi dari pusat. Nanti mungkin ada kearifan-kearifan lokal yang bisa kita masukkan di situ, baik itu di bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Dan Pak Tenun. Pak Tenun, itu dari kebijakan yang nanti akan disusun Senin ya. Jadi ada kebijakan dan kearifan lokal yang akan disusun khusus untuk Jogja PPKM-nya. Nah berikutnya, monggo Dr. Desinta, silakan. Dan tadi mungkin ini ada pertanyaan juga, kira-kira kalau yang dimaksudkan kemudian tadi mungkin kaitannya dengan Ibu Dewi tadi, bagaimana kalau kemudian isolasi mandiri itu dilakukan di rumah? Mungkin rumahnya sempit dan seterusnya. Bagaimana yang efektif? Monggo, Dr. Desinta. Kalau isolasi mandiri, yang penting tidak ada, jadi memakai masker. Jadi kalau memang di dalam rumahnya kecil, usahakan ada satu ruangan khusus gitu ya, kan sekecil-kecilnya mungkin ada kamar sendiri gitu, yang kita bisa pakai dan harus pakai masker. Jadi kontak itu dibatasin, jarak sedapatnya dijaga. Saya rasa itu tidak begitu menjadi masalah. Kalau ada shelter yang seperti tadi diusulkan, itu akan lebih baik lagi. Kalau masukan dari saya, karena saya baterainya mepet sekali, jadi cepat-cepat aja. Ya. Jadi terutama protokol 3M itu memang betul-betul harus dijalankan. Saya sangat mengapresiasi dari pemerintahan sudah betul-betul mengawasi, membuat peraturan dan sebagainya. Jadi sekarang ini kembali ke masyarakat. Yang saya perhatikan ini sikap untuk mengingatkan kalau ada orang di sekelilingnya yang tidak memakai masker dengan benar, itu masih kadang-kadang masih sungkan untuk diingatkan. Jadi mungkin kita harus terbiasa untuk mengingatkan atau diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik, karena pasien saja kadang-kadang sering masuk maskernya di bawah hidung. Jadi menggunakan masker itu harus benar-benar yang menutupi. Jadi mungkin sikap-sikap itu yang kita harus
harus jalankan sesama sebagai warga masyarakat ya, saling mengingatkan dan mau diingatkan. Dan untuk saya sendiri, karena bidang saya di vaksinasi, tadi sudah saya sampaikan mengenai vaksin, jadi jangan ada keraguan untuk vaksinasi, jangan takut, kita berusaha sebaik-baiknya, dan ini semoga ini baru tahap pertama ya, untuk yang setelah tanggal 14 nanti tanggal 28 untuk suntikan yang kedua. Jadi jangan ragu untuk divaksin. Nanti setelah nakes masyarakat juga akan divaksin. Saya harapkan ini kerjasama semuanya supaya ini akan memperkuat kita dan memotong rantai penularan. Demikian Pak Okto. Ya, terima kasih ya Dr. Desinta, karena tadi tetap jaga 3M ya, bahkan 4M, 5M tadi. Kemudian Dr. Tri, silakan Dr. Tri. Dr. Tri, masih? Atau belum selesai sholatnya? Ya. Bukan, mungkin ada pembukaan tadi kan kaitannya dengan Satgas COVID. Baik gitu, kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, saya Kedokteran Rakyat mengucapkan terima kasih. Okto Lambito dari Kedokteran Rakyat mengucapkan terima kasih bahwa ini bisa sampai akhir, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena memang tadi kesimpulannya sudah dilakukan tadi ya, dikemukakan masing-masing narasumber ya. Yang terutama adalah bagaimana kita tetap meskipun disiplin, Pak, tetap melakukan disiplin protokol kesehatan meskipun tadi sudah ada vaksinasi. Jadi jangan lupa mencuci tangan, sering mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak dan memakai jangan kemudian masuk pada kerumunan. Dan tadi PPKM akan dilaksanakan, Jogja akan mengikuti PPKM sampai 8 Februari seperti instruksi tadi dari pusat, tetapi ada kearifan lokal yang khusus digunakan untuk itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, narasumber, Bapak Bupati, Bapak Sekda, Pak Dr. Desinta, kemudian Dr. Tri, dan semuanya yang mengikuti acara ini. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita tetap sehat. Salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Okto.